Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Bertemu lagi kita saat ini dalam ibadah Komisi Pria Kaum Bapa KGPM Sidang Ebenezer Bahu. Saat ini melalui video khotbah untuk ibadah dalam kesempatan ini, satu bagian Alkitab yang akan kita baca menurut firman hidup dan kerja, yaitu dari Yesaya pasal 65, kita akan baca 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita satu di dalam doa. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami untuk setiap kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami meyakini bahwa itu karena kebaikan-Mu, itu karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tahu berterima kasih, ajar kami untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal hanya kepadamu saja. Saat ini kami akan mulai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus ada bersama dengan kami, dan biarlah firman-Mu ini tidak akan lalu dengan sia-sia, tapi melalui firman-Mu ini kami diberikan lagi pelajaran yang baru untuk bagaimana kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca dari Yesaya pasal 65, kita baca 20 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Berkata, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk, sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya, sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak, sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita dari Yesaya pasal 65 ayat 20 sampai dengan 23 yang sudah kita baca, sudah diberi judul Pasti Menuai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akrab, kita seringkali mendengar apa yang disebut hukum tabur tuai. Istilah ini sudah menjadi istilah yang universal. Artinya, kepercayaan apapun, agama apapun, memahami prinsip ini. Prinsip apa yang kita buat, apa yang kita tanam, pasti kita akan menabur. Kalau torang menabur kebaikan, torang pasti akan menuai kebaikan. Nah, prinsip ini berlaku secara universal. Dalam semua kepercayaan, semua agama memahami prinsip yang sama, hukum tabur tuai. Nah, meskipun memang pada kenyataannya, seringkali kita mendapati bahwa kalau misalnya kita menanam sesuatu, ya kita ada tanam pisang, marpas mau pipete, sona ada. Orang lain so lebih dulu akang. Dengan kata lain, orang so pancuri. Kita ada tanang langsa di kobong. Pas mau pilia, so nyana ada. Jadi, ada juga yang bilang kita yang menanam, tapi orang lain yang menuai. Nah, dalam kehidupan kita, aplikasi seperti ini, itu kadang-kadang hal seperti ini yang membuat orang menjadi masa bodoh. Membuat orang menjadi acu tak acu dengan hukum tabur tuai seperti ini. Artinya, sudah Jo, kita mau baking baik pada dia, nyanda no, tetap DP sikap kita tetap dia marah-marah terus,
Nin tahu apa leta mau baking. Kita so kasih sesuatu pada dia, so kasih kebaikan pada dia, tetap DP balasan nyanda juga begitu. Akhirnya dia ada masalah dengan satu orang, dia so baking juga ke semua orang. Dia generalisir semua. Sudah aja, percuma tamu baking baik pe orang. Tetap begini DP balasan. Nah, itu yang membuat orang masa bodoh. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini menyatakan dengan jelas tentang masa pemulihan yang dikerjakan Tuhan bagi umatnya. Nah, semua jeri lelah, semua yang diusahakan, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Lebih dari itu, bukan hanya mendapatkan hasil, tapi kita bisa menikmatinya. Ketika kita berusaha secara maksimal, kita tidak akan mendapatkan, tetapi kita akan bisa menikmati. Coba orang baca bersama ayat 21. Dikatakan, mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Kemudian mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Jadi sini jelas, mereka akan mendirikan rumah dan mereka akan mendiami rumah itu. Mereka akan menanam anggur dan mereka akan memakan buahnya itu. Nah, di sini tidak ada istilah kita yang tanam, dorang yang menikmati. Nah, ada istilah seperti itu. Yang ada yang orang bilang, oh cuma makan tulang. Yang ada istilah orang mau kenal, oh makan gaji buta. Kita yang kerja, tapi dorang yang terima DP hasil. Kita yang baking, tapi dorang yang terima DP hasil, DP pujian atau hal selainnya. Banyak kali kan orang begitu. Di pekerjaan, di pelayanan pun bahkan seperti itu. Kalau orang yang baking, pasti orang akan dapat. Kadang-kadang seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa orang masa bodoh, kita so baking bahaya pada dia. Merlihat juga dia balas pada kita. Saudara, percayalah, ketika orang sungguh-sungguh baking sesuatu kebaikan, walaupun bukan dia yang mau balas, tetapi ada orang lain yang mau balas. Orang harus tetap meyakini bahwa apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu tidak akan hilang. Itu tidak akan lalu begitu saja. Pasti akan ada balasan. Kalau orang bilang, tetap dia bikin jahat apa kita? Ya biar juga dia bikin jahat. Itu kebaikan mungkin bukan dari dia yang mau balas. Tetapi akan ada orang lain yang mau balas buat orang. Ada satu cerita yang saya baca baru-baru tentang ada seorang ibu di kebun, dia dapat itu ular lagi ada susah, dia selamatkan itu ular itu. Nah, ketika dia selamatkan itu ular itu balik gigi pada dia. Tetapi dia nyanda marah ini ular ini kalau orang refleks, kita coba tolong pengana, ngana cuma dia bikin susah pada kita. Nah, ada orang bertanya, ibu, dia so gigi, ini ular ini so patuk pak ibu. Kenapa ini ibu ini anak marah? Ibu bilang, ya dia boleh baking begitu, tetapi kita kebaikan tetap tidak akan mau berubah. Kita so bikin baik pada dia mau balas dengan jahat pada kita, itu DP urusan. Tetapi dia tidak akan berubah bahwa kita tetap akan membuat baik pada dia. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa mungkin bukan dari orang itu yang akan membuat baik pada orang, tetapi pasti akan ada orang lain yang akan membalas orang kebaikan. Pembacaan kita dalam ayat 21 yang sudah saya bacakan tadi. Ketika kita bikin sungguh-sungguh, orang tidak akan bisa hanya mendapatkan, tetapi orang malah akan lebih daripada itu, orang akan menikmati. Nah, semua akan berusaha dan akan menikmati dengan sukacita hasil jeripayanya, hasil usahanya lagi. Ditegaskan lagi dalam ayatnya 23 bagian A, dikatakan, mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma. Artinya, pasti akan menuai. Nyanak mungkin nyanak mau menuai. Nyanak ada sekali lagi, nyanak ada istilah, kita yang tanam tapi orang lain yang ambil. Kalau kita memahami seperti ini, bahwa kita akan mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara. Kalau orang baca dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita bisa memahami ini, kita bisa berpengharapan seperti ini, bahwa semua jerih payah kita tidak akan sia-sia
semua jerih lelah kita, semua usaha kita tidak akan sia-sia. Maka kita akan bisa melakukan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Tentu saja sekali lagi dengan berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan membalas. Bisa melalui A, bisa melalui B. Yang pasti kita meyakini bahwa apapun yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas. Tentu saja sekali lagi seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau orang ingin orang bikin baik, orang mesti bikin baik ke semua orang. Kalau orang menanam kebaikan, orang akan terima juga kebaikan. Kalau orang menanam kejahatan, pasti orang akan menuai kejahatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan singkat, pembelajaran singkat dari firman Tuhan kita pada saat ini sudah jelas bahwa hukum tabur tuai itu berlaku. Apa yang orang baking, pasti itu juga yang akan orang terima. Kalau orang ingin orang mau bikin baik, orang mesti bikin baik ke orang. Nyana ada cerita kalau orang mau bikin baik, orang balas pada orang yang jahat, kalau orang mau berhenti bikin baik. Nggak ada. Orang tetap berpengharapan bahwa tadi Kolose 3:23 dikatakan bahwa perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita memahami saja seperti itu, saudara-saudara, bahwa kita baking ini untuk Tuhan. Pasti Tuhannya akan balas pada orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saat ini menabur kebaikan, menabur kerja keras, menabur usaha. Keadaan boleh susah saat ini, semua serba susah. Tetapi itu jangan menyurutkan usaha kita, jangan menyurutkan semangat kita untuk tetap terus berusaha. Tentu saja dengan meyakini bahwa semua yang kita lakukan pasti akan berhasil dan kita pasti akan menuai hal-hal yang baik yang akan diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang singkat, sederhana ini Tuhan, yang mengajarkan kepada kami untuk kami terus berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kami menabur kebaikan dan kami melakukan itu dengan sungguh-sungguh tanpa ada maksud-maksud apapun Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau akan membalas itu Tuhan. Ketika kami menabur kebaikan, kami juga akan menuai kebaikan. Ketika kami memberikan yang terbaik, kami juga pasti akan mendapatkan yang terbaik Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini, terima kasih untuk pelajaran kami pada saat ini. Dan bila firman-Mu ini tidak lalu dengan sia-sia, firman-Mu ini akan bisa kami gunakan untuk menjadi pedoman untuk perjalanan kehidupan kami sampai di mana Engkau kehendaki. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.